Selamat malam pria baptis Indonesia. Saya mengucap syukur dan berterima kasih karena malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita bisa bersekutu di dalam persekutuan pria baptis malam hari ini. Saya mengucap syukur dan saya berharap bahwa bapak-bapak semua ada di dalam keadaan baik, keluarga, anak-anak semua ada di dalam kondisi yang sehat dan ada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai belajar pada malam hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami, keluarga kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur dan kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kami mengerti, dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu pertanyaan yang penting untuk kita jawab bersama pada malam hari ini. Pertanyaannya ialah, apa sih yang dimaksud dengan menjadi orang benar? Kadang-kadang jawaban ini menuntun kita untuk melihat kebenaran dari sisi kita sendiri. Sehingga tak jarang kita mulai membandingkan diri kita dan mulai menyalahkan orang lain karena kita merasa kita yang paling benar, orang lain yang salah. Ternyata spirit ini tidak berbeda dengan apa yang sudah Alkitab katakan. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14, ini yang akan menjadi perhatian kita pada malam hari ini. Saya ingin membaca ayat yang ke-9 dari Lukas pasal 18. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ada satu perumpamaan yang ingin Yesus berikan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar, karena orang yang selalu menganggap dirinya benar, kecenderungannya akan memandang rendah semua orang lain. Nah, Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini, dan saya berharap ini juga menjadi ingatan buat kita, supaya kita bisa mawas diri, kita bisa melihat kebenaran, dan kita bisa bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Apa perumpamaannya? Kita lihat ayat yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Jadi isi dari perumpamaan ini menceritakan tentang dua orang yang datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan untuk beribadah. Satu orang Farisi kita tahu bersama, orang yang merasa paling benar, orang yang spiritnya agamawi, karena dia merasa dia yang paling hebat. Dan ada satu orang lagi pemungut cukai, orang yang dianggap hina pada zaman itu. Karena pemungut cukai adalah orang Israel yang dipilih oleh orang-orang Roma untuk menarik pajak dari orang Israel sendiri dan menyerahkannya kepada orang Roma. Jadi ini adalah representasi dari orang agama, spirit agamawi, dan orang berdosa. Mari kita melihat kelanjutan dari kisah ini. Di ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi orang Farisi ini berdiri dan berdoa di dalam hatinya dan kelihatannya baik. Karena kita melihat memang pengajaran hukum Taurat mengajarkan untuk melakukan semua yang sudah disebutkan. Tetapi kelemahan dari hukum Taurat adalah hanya kepada kulit luar. Artinya hanya kepada melakukan aktivitas atau tindakan-tindakan secara fisik. Kalau hatinya tidak diurus di dalam hukum Taurat,
Tetapi yang paling penting adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban. Kelihatan ini baik, tetapi ada masalah serius di sini. Nah, permasalahannya adalah Yesus ini yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ini tahu apa yang ada di dalam hati, baik orang Farisi maupun pemungut cukai. Makanya doa yang sudah dipanjatkan yang kelihatan baik ini nanti kita sama-sama perhatikan respon Tuhan Yesus bagaimana. Tapi saya mengajak kita untuk melihat dulu doa yang disampaikan oleh pemungut cukai. Dia berkata begini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi pemungut cukai menyadari akan siapa dirinya dan dia berdiri jauh-jauh menepuk dada dan memohon belas kasihan Tuhan. Dari dua jenis orang ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, siapakah orang benar itu? Kalau orang membaca sepintas, kemungkinan besar orang akan memberikan jawaban bahwa yang paling benar adalah orang Farisi. Karena dia sudah melakukan apa yang seharusnya menurut hukum Taurat. Tetapi jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-14. Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, orang ini, yaitu pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Orang lain itu adalah orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari sini kita bisa belajar ada 3 pokok pikiran yang penting dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kita tidak bisa membenarkan diri sendiri. Tetapi kita dapat belajar bahwa kebenaran yang mutlak adalah milik Allah. Allah itu benar, dia kudus, dia tidak berdosa, maka dia Allah yang benar. Sementara kita orang berdosa. Jadi kita dapat belajar 3 pokok pikiran penting, bahwa yang pertama kebenaran yang mutlak punya Allah. Pokok pikiran yang kedua, Allah yang benar itu memberikan kebenarannya kepada orang yang percaya. Orang-orang yang percaya dalam pengertian orang-orang yang berdosa tapi mendapatkan karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, Bapak-Bapak dan saya. Kita semua, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia, keselamatan dari Allah. Pokok pikiran yang ketiga, ketika kita sudah mendapatkan kebenaran itu, maka di hadapan Tuhan secara yuridis, secara hukum, kita sudah dibenarkan. Kalau begitu secara de facto, secara kenyataannya apa yang harus berubah dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak. Maka perlu kita memperhatikan pokok pikiran yang ketiga adalah komitmen kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dibenarkan secara hukum di hadapan Tuhan, ketika Yesus Kristus mati, dibangkitkan dan dia naik ke surga, mengutus Roh Kudus berdiam di dalam kita dan kita dibenarkan, maka secara kenyataan kita orang-orang percaya harus ada komitmen untuk hidup di dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kepada orang keluarga kita terdekat, orang yang di sekeliling kita. Dan ada komitmen untuk hidup di dalam pengenalan akan Allah. Ada kerinduan untuk mulai belajar mengenal Allah. Karena ini adalah sebuah gaya hidup yang baru. Kita bukan lagi orang-orang berdosa yang akan mati di dalam maut, tetapi kita adalah orang-orang berdosa yang mendapat kasih karunia. Oleh sebab itu, saya mendorong kita malam hari ini untuk kita belajar bersama, mengerti bersama, untuk kita bertumbuh bersama dalam takut akan Tuhan. Biar firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini menjadi berkat buat setiap bapak-bapak, keluarga bapak-bapak, dan juga seluruh anak-anak yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sederhana ini.
biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami semua. Setiap bapak-bapak yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melewati semuanya. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.